Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan, NIM 1931040066, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani. Adapun pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan hal yang sudah populer di kalangan masyarakat saat ini. Untuk mempertegas agar pengertian lebih sesuai dengan apa yang dimaksud, ada beberapa pendapat para ahli atau pakar kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani menurut ahli faal dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan satu tugas khas yang memerlukan kerja muskular, di mana kecepatan dan ketahanan merupakan kriteria utama. Kebugaran jasmani menurut ahli faal dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan satu tugas khas yang memerlukan kerja muskular, di mana kecepatan dan ketahanan merupakan kriteria utama. Adapun aspek kebugaran jasmani, permainan dan olahraga yaitu sepak bola, bola basket, bola voli, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan non-lokomotor, manipulatif, bulu tangkis, bela diri, dan hal lainnya sesuai dengan jenjang pendidikannya. Pengembangan yaitu seperti komponen kebugaran jasmani, bentuk postur tubuh, serta mekanika sikap tubuh. Senam yaitu senam lantai, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan sederhana, ketangkasan dengan alat, serta aktivitas lainnya. Ritmik yaitu klasifikasi SKJ, senam aerobik, gerak bebas, senam pagi, serta aktivitas lainnya. Untuk aktivitas air yaitu renang, keselamatan air, permainan air, serta bergerak di air dan aktivitas lainnya. Pendidikan luar kelas yaitu pengenalan lingkungan, menjelajah, mendaki gunung, berkemah, dan sebagainya. Untuk aktivitas kesehatan yaitu merawat lingkungan sehat, penanaman budidaya hidup sehat, P3K dan UKS, memilih minuman dan makanan yang sehat, serta mengatur waktu istirahat yang tepat dan berperan aktif dalam olahraga. Adapun fungsi kebugaran jasmani dalam kehidupan manusia. Kebugaran jasmani segala sesuatu bergerak yang berkaitan dengan keseimbangan, kekuatan, serta kelenturan tubuh. Gerakan yang terlatih tersebut diharapkan dan merupakan tujuan agar mendapatkan kebugaran serta kesehatan pada tubuh atau jasmani. Kesehatan yang dapat dirasakan dengan melakukan gerakan tubuh yang teratur tersebut dapat bertahan untuk waktu yang lama dalam kehidupan. Berikut ini ada beberapa gerakan dari 3 aktivitas kebugaran jasmani. Yang pertama, kekuatan atau stretch. Sebagaimana diketahui, yang disebut dengan stretch atau kekuatan adalah suatu aktivitas gerakan untuk melakukan kontraksi pada otot agar mendapatkan tegangan terhadap daya tahan terhadap tahanan. Nah, untuk gerakan ini biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan mendorong, mengangkat, serta latihan tahanan. Berbagai gerakan yang akan mendapatkan manfaat ini dalam tubuh adalah seperti dumbbell, weight training, mengangkat barbel, spring Davis, atau menggunakan per. Yang kedua yaitu kecepatan. Kecepatan atau biasa disebut dengan speed yaitu suatu kemampuan atau kecepatan seseorang untuk melakukan perpindahan dengan waktu yang singkat dari satu tempat ke tempat lain. Speed atau biasa disebut dengan kecepatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kecepatan yang memiliki sifat lokomotor dan siklik, yaitu pengulangan suatu gerakan atau kecepatan tertentu oleh bagian tubuh, misalnya seperti pukulan,
Salah satu contoh latihan ini adalah misalnya lari cepat 100 meter, lari cepat 50 meter, atau lari cepat dengan kecepatan tertentu. Yang ketiga, kelincahan. Dalam bahasa lain disebut dengan agility. Pengertian ini menunjukkan pada kemampuan mengubah arah tertentu dengan sangat cepat dengan gerakan lainnya. Kelincahan ini sering dialami pergerakannya karena dapat meningkatkan ketangkasan peserta didik secara permanen. Kelincahan ini dapat dilatih dengan melakukan pergerakan lari bolak-balik 5 meter atau zigzag atau kombinasi antara keduanya. Ujung kaki bertumbuh pada lantai atau matras, lalu belakangkan kedua kaki hingga rapat dengan cara telungkup. Lalu letakkan kedua telapak tangan di lantai tepat di posisi samping dada. Lalu letakkan siku serta jari-jari menghadap arah ke depan. Sementara gerakan supaya mendapatkan ketahanan dan kekuatan tubuh, maka seseorang dapat melakukan gerakan seperti push up. Tujuannya untuk melatih kekuatan lengan maupun otot. Adapun cara melakukannya adalah sebagaimana dapat kemudian angkat badan ke atas sampai posisi kedua tangan lurus. Sedangkan untuk posisi badan dan kepala serta kaki untuk berada dalam satu garis yang sama atau lurus. Lalu lakukan lagi gerakan menekuk lengan dengan menurunkan badan dan posisi antara kaki, badan, kepala tidak menyentuh lantai atau matras. Lakukan berkali-kali sampai mahir dan memiliki ketahanan yang kuat. Mengangkat tubuh dengan menggantung. Tujuannya melatih kekuatan otot pada lengan dengan melakukan sikap awal, yaitu dengan menggantungkan kedua tangan pada palang. Ukur jarak selebar ukuran bahu, posisi lengan lurus ke depan sesuai dengan arah kepala. Lalu angkat tubuh ke atas sampai posisi dagu berada di atas posisi palang. Kemudian turunkan kembali badan dengan meluruskan lengan. Namun tetap meluruskan kaki, badan maupun kepala. Lakukan ini terus berulang sampai benar-benar ini kuat. Adapun faktor yang mendukung kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani tidak dapat begitu saja atau tidak juga dengan otot atau makanan saja, namun didapat dengan melakukan latihan gerakan yang sistematis dan memadai. Sebagaimana yang dikatakan Yunusul Khairi, bahwa kesegaran jasmani tergantung pada dua komponen dasar, yaitu terdiri dari kesehatan dinamik dan kesehatan organik. Namun secara dominan, kesegaran jasmani biasanya ditopang oleh psikologi, postur tubuh, serta tubuh. Adapun kesehatan organik atau dikenal dengan istilah organic fitness yang memiliki arti tingkat kesegaran jasmani secara keseluruhan dan sifat khusus yang dimiliki dari faktor herediter seseorang. Sedangkan untuk kesegaran dinamik yaitu segala sesuatu gerakan serta kapasitas yang mengarah kepada gerakan, tindakan, serta tindakan seseorang. Dalam mendapat Ain juga dinyatakan oleh Joko Pekik Irianto yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan kebugaran jasmani maka harus melakukan gerakan-gerakan latihan, memilih model latihan, sarana latihan maupun dosis latihan. Adapun komponen kebugaran jasmani. Beban fisik seseorang itu memiliki ketahanan yang berbeda serta kapasitas yang berbeda pula. Dikatakan bugar apabila seseorang itu dapat melaksanakan aktivitas sehari-harinya dengan baik tanpa merasa kelelahan yang cukup berarti. Dikatakan tidak kelelahan, indikatornya adalah
dapat melakukan aktivitas bekerja, bersantai, melakukan hal-hal rutinitas dengan maksimal. Selain itu, seseorang masih dapat terlihat tidak kelelahan walaupun telah melakukan berbagai aktivitas kesehariannya. Inilah yang dimaksud dengan segar secara jasmani. Adapun komponen kesegaran jasmani itu adalah kecepatan, kelincahan, kekuatan, daya tahan, dan kelenturan tubuh. Nah, adapun tujuan kebugaran jasmani yaitu latihan kebugaran jasmani adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kebugaran jasmani. Unsur-unsur kebugaran jasmani yang berhubungan dengan konsep kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan. Bentuk-bentuk latihan kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan yang dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan murah, namun menghasilkan kebugaran yang maksimal apabila dilakukan dengan benar, teratur, dan dalam jangka waktu yang lama. Kekuatan atau stretch. Kekuatan adalah kemampuan otot tubuh untuk melakukan kontraksi, membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Bentuk latihan yang cocok untuk mengembangkan kekuatan yaitu latihan tahanan. Dinamakan harus mengangkat, mendorong, atau menarik suatu beban. Beban itu bisa berasal dari anggota tubuh kita sendiri. Agar hasilnya baik, latihan tahanan harus maksimal untuk menahan beban tersebut. Dan beban harus sedikit demi sedikit bertambah berat agar berkembang otot meningkat. Bentuk latihannya antara lain mengangkat barbel, dumbbell, weight training, dan latihan dengan alat-alat. Adapun faktor penunjang kebugaran jasmani, pembina atau pelatih program yang tersusun secara sistematis, penghargaan dana yang memadai. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyatakan bahwa faktor yang dominan berpengaruh terhadap kesegaran jasmani, antara lain faktor postur tubuh, kerja faal tubuh, menyebutkan bahwa komponen kesegaran jasmani tergantung dua komponen dasar, yaitu kesegaran organik, maksudnya sifat-sifat khusus yang bersifat keturunan yang kita miliki, yang diwarisi dari kedua orang tua, tingkat kesegaran jasmani keseluruhan. Kesegaran dinamik, variabelnya lebih banyak yang digunakan untuk hal-hal yang mengarah kepada kesiapan dan kapasitas tubuh untuk bergerak dan bertindak dalam tingkatan tertentu sesuai dengan situasi yang dihadapi yang keduanya sama. Secara keseluruhan, kesegaran organik sulit untuk dikembangkan, sedang komponen kesegaran dinamik dapat dikembangkan atau ditingkatkan dengan melakukan kegiatan fisik. Adapun komponen-komponen kebugaran jasmani, setiap bidang pekerjaan masing-masing memiliki beban fisik yang berbeda. Kita tidak membandingkan kerja atlet dengan seorang sekretaris misalnya, atau seorang tukang bangunan dengan manajer bank. Semuanya memiliki ukuran beban fisik masing-masing dan juga ukuran produktivitas masing-masing. Manfaat latihan kebugaran jasmani. Manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani secara teratur dan benar dalam jangka waktu yang cukup antara lain menjaga berat badan ideal dan mencegah obesitas. Kegemukan dan obesitas bisa terjadi karena penimbunan zat-zat makanan dan energi berlebih yang tertimbun di dalam tubuh. Selain itu, kegemukan dan obesitas juga bisa terjadi karena tubuh yang beraktivitas. Mencegah penyakit jantung ketika tubuh berolahraga, aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung menjadi lebih lancar daripada saat tubuh diam. Maka latihan kebugaran jasmani juga untuk mencegah penyakit jantung.
Mencegah dan mengatasi penyakit diabetes. Latihan kebugaran jasmani dapat bermanfaat untuk menahan laju penyakit diabetes. Meningkatkan kualitas hormon. Latihan kebugaran jasmani dapat memengaruhi produktivitas hormon. Menambah kepintaran olahraga mampu membuat sirkulasi oksigen ke otak lancar. Juga menghindarkan dari penyakit yang melemahkan otak seperti pikun dan Alzheimer. Memberi banyak energi. Rutin berolahraga membuat tidur nyenyak, berpikir jernih, terhindar dari stres, dan berbagai latihan yang mengurangi energi. Unsur-unsur kebugaran jasmani yaitu kekuatan. Kekuatan atau strength merupakan salah satu unsur utama dari kebugaran jasmani. Kekuatan merupakan kualitas kebugaran jasmani yang dinilainya melalui kemampuan fisik seseorang dalam hal penggunaan otot untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Massa otot yang cukup dengan kekuatan yang baik bisa menjadi bagian yang penting untuk memiliki salah satu unsur utama kebugaran jasmani. Kedua, daya otot. Daya otot atau muscular power adalah untuk kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan otot untuk mendukung aktivitas fisik sehari-hari. Daya otot dapat dilatih dengan beberapa latihan untuk melatih otot utama tubuh manusia. Ketiga, daya tahan. Daya tahan berkaitan langsung dengan stamina atau kemampuan melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Daya tahan membutuhkan latihan yang kompleks karena berkaitan dengan meningkatkan kinerja paru-paru, jantung, dan juga sistem peredaran darah serta kekuatan otot. Latihan untuk meningkatkan daya tahan dapat berupa jogging atau lari dengan durasi sekitar 30 menit setiap hari. Keempat, kecepatan. Kecepatan sebagai unsur kebugaran jasmani dapat dimaknai sebagai kemampuan melakukan suatu tugas dengan baik dan benar sehingga lebih cepat selesai. Salah satu latihan kecepatan yang sangat mudah untuk dilakukan adalah latihan lari untuk meningkatkan kecepatan. Kelima, kelincahan. Kelincahan merupakan unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Ada beberapa latihan umum yang bisa dilakukan untuk melatih unsur kelincahan seseorang. Bentuk-bentuk kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani seseorang dapat diuji dengan beberapa aktivitas latihan tertentu, yaitu push up untuk melatih kekuatan otot lengan, sit up untuk melatih kekuatan otot perut, bench lift untuk melatih otot punggung, latihan kekuatan otot dengan bahu. Aktivitas ini merupakan suatu contoh kebugaran jasmani yang bisa digunakan untuk menguji daya tahan tubuh serta kekuatan otot. Contoh latihan kebugaran jasmani lain yang praktis dan bisa dilakukan untuk menguji kualitas kebugaran jasmani adalah push up, lari bolak-balik, serta lompat jauh tanpa awalan. Fungsi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kebugaran jasmani berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kerja bagi siapapun yang memiliki sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Bagi anak-anak untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan dan kebugaran jasmani, baik bagi orang tua untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang pinggang, punggung, dan lutut, meningkatkan kelenturan fleksibilitas pada tubuh sehingga dapat mengurangi cedera dan lain-lain. Itulah tadi penjelasan saya tentang kebugaran jasmani. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.